Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas ya dari suatu statistik. Ya, statistik itu adalah nilai yang menggambarkan sampel ya. Makanya di sini yang dihitung dari sampel-sampel yang diambil dari populasi. Ya, jadi statistik itu bisa dalam bentuk mean-nya ya. Mean-nya itu berarti kan X bar gitu. Ya, kemudian bisa variance-nya gitu ya. Bisa standar deviasi ya. Ini standar deviasi maaf. Bisa kemudian variance kuadrat gitu. Ya, bisa juga nanti proporsi. Ya, proporsi. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya untuk 3 jenis statistik ya. Jadi bagaimana probabilitasnya atau distribusi probabilitas berarti kan sebaran ya dari probabilitas ya masing-masing statistik ini ya. Ukuran dari statistik. Jadi ada mean, ada standar deviasi atau standar error di sini dan juga proporsi. Gitu. Oke, yang pertama adalah distribusi sampling mean atau rata-rata sampel ya. Jadi distribusi rata-rata sampel. Ya. Distribusi rata-rata sampel. Nah, ini adalah distribusi dari rata-rata sampel ya, mean sampel yang dihitung dari berbagai sampel yang diambil dari populasi. Ya. Jadi ada beberapa sampel nih ya. Jadi misalnya ada N1 gitu ya, ada N2, N3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lihat jika populasi berdistribusi normal ya, jika populasinya ya berdistribusi normal, maka distribusi sampling mean atau rata-rata sampel juga akan berdistribusi normal ya. Jadi ya bentuknya akan seperti ini ya, seperti lonceng gitu. Ya, jadi kalau dicari di sini adalah mu X bar gitu ya. Ini rata-rata X barnya ya. Jadi kalau ada sekian banyak sampel nih kan N1 ini kan dia punya X bar sendiri kan gitu. N2 juga dia punya X bar, N3 juga dia punya X bar. Nah, kalau dibuat distribusinya ya distribusinya itu nanti akan ketemu mu X barnya ini ya akan berdistribusi normal jika populasinya pun berdistribusi normal gitu ya. Ini yang ini distribusi rata-rata sampel ya atau distribusi sampling mean, sedangkan yang populasinya sama, dia akan berdistribusi normal ya, mu gitu. Ya, jadi karena populasi berdistribusi normal, maka distribusi samplingnya ya atau rata-rata sampelnya pun dia berdistribusi normal, gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teorema limit pusat atau central limit theorem ya, yang menyatakan bahwa untuk sampel yang cukup besar nih ya, n-nya lebih besar dari sama dengan 30, maka distribusi sampling mean-nya ya akan mendekati distribusi normal. Ya, terlepas dari bentuk distribusi populasinya. Jadi kalaupun distribusi populasinya ini tidak diketahui sebelumnya, unknown gitu. Ya. Nah, tapi jika sampelnya itu berukuran besar ya, misalnya di sini dengan berdasarkan teorema limit pusat ya. Kalau ukuran sampelnya itu lebih besar dari sama dengan 30 ya, maka distribusi ini akan mendekati distribusi normal ya, si yang ini nih ya, yang mu X ini nih. Ya akan mendekati distribusi normal. Oleh karena itu ya, kebanyakan ukuran sampel yang dijadikan dasar ya, yang digunakan gitu dalam penelitian itu ya, jumlahnya itu minimal 30 ya, jadi lebih besar dari sama dengan 30. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Ini untuk memudahkan perhitungan. Ya. Perhitungan atau pengujian ya, uji. Ya, seperti kemarin kita sudah pernah coba ya dengan menggunakan apa? Z-test ya, tes standar Z-score ya, skor Z gitu. Oke. Nah, pada distribusi sampling ya, konsep penting yang kedua adalah ada yang disebut dengan standar error ya. Nah, ini standar error ini adalah standar deviasi ya dari distribusi sampling. Ya, jadi kalau tadi min-nya itu ya, kita buat mu X bar gitu ya, maka SE-nya sama dengan sigma, ya sigma ini berarti standar deviasi populasi ya. Ya, standar deviasi populasi ya. Dan N adalah ukuran sampel, gitu ya, ukuran sampelnya. Nah, maka SE itu dihitung dengan rumus itu ya, SE sama dengan sigma dibagi akar N. Sigma dibagi
atau saya buat ke bawah aja akar N gitu. Oke, nanti kita akan coba gunakan di dalam contoh ya, untuk menghitung standar error. Nah, ini ada yang perlu ditambahkan untuk rumus SE ya, atau standar error untuk proporsi ya. Jadi untuk proporsi itu rumusnya adalah, jadi pada distribusi sampling proporsi ya. Distribusi sampling proporsi ini. SE-nya itu rumusnya adalah standar error sama dengan ya akar dari ya P ini dikalikan dengan 1 dikurangi P dibagi dengan N. Gitu ya. Konsep penting yang ketiga adalah distribusi sampling proporsi ya. Distribusi sampling proporsi. Nah, ada kata proporsi di sini ya. Jadi distribusi dari proporsi sampel ya yang dihitung dari berbagai sampel yang diambil dari populasi. Gitu ya. Misalnya untuk populasi ya kita buat contohnya adalah berdasarkan data gitu ya. Dari total populasi mahasiswa misalnya 60% gitu ya. 60% mahasiswa itu memiliki laptop misalnya gitu ya. Nah, kita kemudian akan mengambil sampelnya, sampel sebanyak misalnya 30 ya. 30 atau misalnya kalau dari 8.000 ya, misalnya kita ambil 100 lah tadi ya. Kita gunakan 100. Jadi 100 mahasiswa ya. Ini adalah sampelnya yang kita pilih ya, misalnya secara random gitu ya. Simple random sampling gitu ya. Nah, kemudian kita ingin menghitung ya, misalnya kita ingin menghitung tujuan adalah menghitung probabilitas ya. Menghitung probabilitas bahwa dari sampel yang 100 mahasiswa ini ya, itu lebih dari 65%-nya ya, jadi probabilitas mahasiswa ya, atau probabilitas bahwa proporsi sampel ya, sampel yang 100 mahasiswa itu ya, memiliki ya, lebih dari 65 memiliki laptop ya, memiliki laptop itu lebih dari 65% ya. Jadi memiliki laptop sebentar. Bahwa proporsi sampel memiliki laptop ya lebih besar atau lebih dari 65% ya gitu. Oke, nah ini kita ingin analisis gitu ya, maka kaidahnya harus terpenuhi nih ya. Jika NP ya, jadi ini mirip kayak distribusi binomial ya, jadi P itu probabilitas sukses, jadi yang tadi memiliki laptop ya, jadi NP kalau N nya kita ambil misalnya 100 ya, N nya 100 ya, kemudian P nya ini kan 60% ya, atau 0,6 nah gitu ya, maka 1 kurang P ya, 1 kurang P sama dengan 100 dikurangi 60% ya, sama dengan 40% atau 0,4. Nah ini kaidahnya adalah NP ya, kita hitung berapa NP-nya 100 ya, N-nya 100 dikalikan P-nya 0,6 ya, sama dengan berapa nih? 6 kan? Sorry 60 maaf. 60 ya. Nah nilai 60 ini kan lebih besar dari sama dengan 10 kan? Nah jadi ini sudah memenuhi ya untuk kaidah yang ini nih. Kaidah yang ini ya. Jadi sudah memenuhi. Kemudian N dalam kurung 1 kurang P ya. Itu kita hitung berapa? 100 ya dikalikan tadi sudah dikurangkan ya 40%, berarti 40% atau 0,4 lah ya, 0,4. Jadi sama dengan 40 gitu. Nah 40 ini sama ya, lebih besar dari sama dengan 10. Jadi dua-duanya sudah memenuhi ya. Nah jika ini terpenuhi ya, maka distribusi sampling proporsi ya akan mendekati distribusi normal ya, akan mendekati distribusi normal. Nah, karena dia mendekati distribusi normal, maka kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal untuk melakukan estimasi populasinya ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan misalnya z-test ya, yang ada pada distribusi normal untuk kita menghitung misalnya nilai probabilitas ya dari, kita bisa melakukan
Jadi kita bisa menggunakan z-test ini ya untuk menghitung probabilitas. Gitu ya. Jadi nanti probabilitas dari misalnya z ya lebih besar dari 65% ini ya. Nah, nanti 65% harus dicari dulu nih berapa skor z-nya ya. Gitu. Kita gunakan di case yang ini ya. Maka nilai SE-nya ya, SE-nya itu sama dengan ya akar dari P-nya kan 0,6 ya, 0,6 ya, dikalikan dengan 0,4 dibagi dengan N-nya kan 100 ya. Begitu, jadi sama dengan ya ini kalau dihitung ya ini kurang lebih mendekati angka 0,049 ya. Atau mendekati 0,05 gitu. Nah, maka kalau kita menggunakan rumus Z kemarin ya, Z itu kan sama dengan, maka kita bisa menggunakan rumus Z ya, nah, di mana tadi 65% ini ya lebih besar dari 65% ini ya, kita jadikan ini sebagai seperti X-nya gitu ya. Jadi di sini kita masukkan 65% ini 0,65 ya. Kemudian mu-nya gitu ya. Mu-nya itu seperti ini nih yang P-nya ini. P-nya adalah 0,6. Kemudian dibagi dengan sigma-nya ya. Sigma-nya adalah 0,05. Gitu, ini kalau dihitung kurang lebih mendekati 1,02. Gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian kita akan mencari ya dari tabel Z ya, atau tabel distribusi normal ya. Dari tabel distribusi normal ya. Nah, kita lihat probabilitas dari Z ya lebih besar dari 1,02 ya. Karena kan yang 65% tadi itu ya ini ya. Nah, ini nilainya mendekati 0,1539 ya, atau 15,39%. Ya. Jadi probabilitas bahwa proporsi sampel ya memiliki laptop lebih dari 65% ya, itu adalah 15,39%. Gitu ya. Jadi pendekatannya kurang lebih sama dengan pendekatan distribusi normal. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa metode sampling dan distribusi sampling ya itu bisa menjadi alat penting ya dalam statistika, dalam metode statistik ya untuk membuat inferensi atau penyimpulan ya tentang populasi berdasarkan data sampel. Nah, pemilihan metode sampling ya tadi ada beberapa jenis ya metode sampling ya. Pemilihan yang tepat nanti akan membantu di dalam estimasi ya. Jadi metode sampling dan distribusi sampling itu akan membantu dalam menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan.